Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berhubung banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya dengan pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana cara mengatasi siswa ganda di Perpal PD, maka pada kesempatan kali ini saya mencoba kembali membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengatasi siswa ganda ini di Perpal PD. Sebenarnya sudah 2 kali saya membuat tutorial semacam ini dan sudah saya posting ke YouTube, tetapi baru 1 hari langsung di banned. Upload lagi yang kedua sudah di banned lagi. Jadi untuk yang ketiga kalinya ini saya mencoba memberikan tutorial dengan cara yang berbeda, dengan harapan tidak di banned oleh pihak YouTube. Mohon maaf kepada para senior yang sudah paham benar cara mengatasi ini, tetapi banyak juga yang operator lembaga maupun operator kabupaten yang mungkin belum memahami bagaimana cara mengatasi siswa ganda di Perpal PD ini. Oke, kita akan lihat kasusnya terlebih dahulu. Kasus bisa saja terjadi seperti ini. Masih berada dalam satu kabupaten. Artinya siswa ini di sini dalam satu madrasah. Kalau yang namanya dalam satu madrasah berarti masih dalam satu kabupaten. Mungkin teman-teman pernah menjumpai ada salah satu siswa yang kebetulan di Perpal PD-nya ganda, baik itu pada kelas yang sama atau pada kelas yang berbeda. Jadi kalau seumpamanya kita ingin melihat siswa ini ganda atau tidak pada lembaga, itu bisa kita cek secara by name, atau kita juga bisa melihat melalui menu quality control jika dilakukan oleh lembaga. Tetapi jika dilakukan oleh admin kabupaten, kita bisa melakukannya melalui menu pencarian data. Nah, siswa ganda di Perpal PD ini yang kebetulan dimiliki oleh satu siswa, bisa saja di emisnya memang benar-benar status ganda, atau bisa juga statusnya tidak ganda. Nah, jika seandainya di emisnya memang berstatus ganda, kita pilih data yang salah, yang kira-kira salah apakah di kelas atas atau kelas bawah, atau mungkin juga masih dalam satu kelas yang kira-kira datanya agak salah, kita nonaktifkan di emisnya dengan status keterangan ganda. Jadi statusnya ganda. Kalau misalnya ternyata di emis datanya sama persis, kita juga bisa menonaktifkan salah satu dengan keterangan ganda. Nah, setelah di emis kita nonaktifkan dengan status ganda, maka di emis sudah tidak ganda lagi, tetapi bisa jadi di Perpal PD-nya masih status ganda. Nah, kita tunggu saja sampai salah satu di Perpal PD statusnya berubah menjadi tidak aktif atau tidak ganda lagi. Jadi kalau kita menggunakan jalur sabar, yaitu kita menunggu sampai berubah tidak aktif sendiri. Tetapi kadangkala ini menjadi suatu masalah untuk kelas-kelas akhir. Biasanya pada saat ditarik PPDB menggunakan NISN, siswa atau NISN tidak diketemukan. Apalagi untuk siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kadangkala tidak ditemukan karena NISN ini berstatus ganda. Di Perpal PD, jika kita ingin menggunakan jalur cepat agar salah satunya berubah menjadi tidak aktif, maka kita bisa menghubungi admin kabupaten agar admin kabupaten mengeluarkan salah satu siswa yang kita anggap salah itu dari Perpal PD. Cara mengeluarkannya, menu di admin kabupaten tidak ada, jadi membutuhkan sebuah trik oleh admin kabupaten. Nah, nanti akan saya jelaskan di dalam sebuah draft yang saya eksekusi langsung pada sebuah web. Jadi jika seandainya membutuhkan
video lengkapnya bagaimana ganda ini, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengetahuinya, nanti akan saya berikan sebuah drip tentang video lengkapnya. Nah, oleh admin kabupaten, setelah siswa ini dikeluarkan dari Perpal PD, maka status siswa akan berubah menjadi tidak aktif Perpal PD-nya. Pada saat dilakukan pencarian data, nantinya akan ketemu satu aktif dan satunya tidak aktif. Walaupun di Perpal PD salah satunya sudah berubah menjadi tidak aktif, ini tetap masih dikatakan NISN-nya ganda. Jadi di dalam pencarian online atau pada saat penarikan menggunakan NISN, data ini tidak akan ketemu siswa ini. Maka tugas yang memang perlu diperhatikan oleh admin kabupaten, sering-sering mengecek menu pengajuan merger. Jika ada siswa-siswa yang masuk dalam potensi pengajuan merger, segera lakukan merger agar tidak menghambat eksekusi daripada lembaga pada jenjang-jenjang berikutnya. Nah, kembali, setelah siswa di Perpal PD ini dikeluarkan oleh admin kabupaten kemudian berubah menjadi tidak aktif, maka admin kabupaten melakukan pengajuan merger atas siswa tersebut. Nah, setelah melakukan pengajuan merger, tunggu beberapa waktu, biasanya tidak lama, menunggu persetujuan Kanwil atau pusat. Yang jika sudah disetujui oleh Kanwil atau pusat, maka Perpal PD tidak ganda lagi dan tidak masalah saat ditarik PPDB atau daftar kuliah atau dicari lewat pencarian NISN online, pasti akan ketemu. Ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, masih berada dalam satu kabupaten juga, tetapi gandanya ada pada madrasah 1 dan ada pada madrasah 2. Nanti akan saya contohkan di web, di drip, seperti apa gandanya, bisa dilihat nanti di drip videonya. Nah, pada madrasah 1 bisa saja Perpal PD-nya aktif dan di madrasah 2 siswa tersebut aktif. Bisa saja di madrasah 1 aktif, di madrasah 2 tidak aktif. Kalau seandainya di madrasah 2 tidak aktif, mudah saja admin kabupaten tinggal melakukan merger. Bagaimana jika statusnya aktif dan aktif? Nah, kita lihat emisnya. Pada madrasah 1 siswanya ada, kemudian pada madrasah 2 kemungkinan siswanya ada. Jika siswanya ada, maka pada madrasah 2 ini harus melakukan penonaktifkan di emis dengan keterangan ganda sehingga di emisnya berubah menjadi tidak ada. Nah, walaupun di emis berubah menjadi tidak ada pada saat di sini aktif, di sini aktif, Perpal PD-nya siswa di madrasah 2 ini tidak sekonyong-konyong berubah menjadi status tidak aktif. Jadi menunggu sampai statusnya berubah menjadi tidak aktif jika kita menggunakan jalur sabar. Jika kita menggunakan jalur ingin cepat, maka madrasah 2 ini menghubungi, atau madrasah 1 juga bisa karena masih satu kabupaten, madrasah 2 ini menghubungi admin kabupaten agar admin kabupaten mengeluarkan siswa di madrasah 2 ini di Perpal PD-nya. Nah, pada saat admin kabupaten mengeluarkan siswa dari Perpal PD, kemudian Perpal PD-nya akan berubah menjadi tidak aktif. Langkah selanjutnya adalah admin kabupaten melakukan merger. Setelah dilakukan pengajuan merger dan disetujui oleh Kanwil atau pusat, maka NISN ini tidak ganda lagi dan tidak masalah saat ditarik menggunakan NISN atau pada saat daftar ke jenjang di atasnya seperti kuliah dan lain sebagainya. Ini adalah kasus yang kedua. Kita lihat kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ada di madrasah 1 yang berada di kabupaten 1, ada di madrasah 2 di kabupaten 2, artinya ini beda kabupaten. Kebetulan di Perpal PD-nya statusnya aktif dan di sini juga Perpal PD-nya statusnya aktif. Nah, pada saat ini aktif dan aktif, kita lihat
sebenarnya siswa ini ada di madrasah mana. Katakanlah bahwa siswa ada di madrasah 1, seharusnya ada di madrasah 1. Kita lihat emisnya, jika di emisnya ada ya biarkan saja. Nah, jika seandainya di emis di madrasah 2 ini ternyata ada, maka kewajiban madrasah 2 adalah menonaktifkan siswa di emis dengan keterangan ganda. Nah, kemudian jika ingin menggunakan jalur cepat agar Perpal PD yang tadinya statusnya aktif berubah menjadi status tidak aktif, maka madrasah Kabupaten 2 ini menghubungi admin Kabupaten 2, bukan menghubungi admin Kabupaten 1. Menghubungi admin Kabupaten 2 agar admin Kabupaten 2 ini mengeluarkan siswanya dari Perpal PD. Nah, jadi pada saat setelah dikeluarkan oleh Kabupaten 2 siswa di Madrasah 2 ini, maka status siswa di Perpal PD-nya akan berubah menjadi tidak aktif. Dan apabila dilihat oleh lembaga, ini tidak akan kelihatan. Hanya admin kabupaten yang bisa melihatnya melalui pencarian data atau Madrasah 1 melalui quality control, ya, setelah statusnya menjadi tidak aktif. Langkah selanjutnya adalah baik Madrasah 1 ataupun Madrasah 2 bisa melakukan pengajuan merger. Jadi pengajuan merger ini bisa dilakukan oleh Madrasah 1 atau oleh Madrasah 2, ya. Jadi bisa dilakukan oleh Madrasah 1 dan Madrasah 2. Setelah dilakukan merger, setelah disetujui, maka ini menjadi tidak ganda lagi. Ingat bahwa pengeluaran siswa di Perpal PD statusnya harus ganda. Jika tidak ganda, admin kabupaten pun tidak bisa mengeluarkan siswa dari Perpal PD. Kemudian potensi di pengajuan merger akan muncul jika status NISN di madrasah 1 ini berstatus aktif dan yang satunya berstatus tidak aktif. Nanti kalau seumpamanya ada di sini tidak aktif dan di sini tidak aktif, itu akan saya jelaskan pada tutorial yang lain. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Kalau ini berbeda kabupaten, jadi siapa yang bertugas mengeluarkannya? Jika seandainya Madrasah 2 ini yang akan dikeluarkan siswa dari Perpal PD adalah kewajiban dari Kabupaten 2 untuk mengeluarkan. Jika seandainya harusnya aktifnya di Madrasah 2, maka Kabupaten 1 yang harus mengeluarkan. Tetapi kalau pengajuan merger bisa dilakukan Kabupaten 1 maupun Kabupaten 2. Oke, kita lihat yang selanjutnya, kasus yang terjadi jika ganda antara madrasah dengan dinas. Ini banyak sekali terjadi, madrasah dengan dinas. Biasanya kadangkala yang membuat kita jengkel pada saat PPDB, gitu ya. Dinas kadangkala memang dinas ini pinter banget nih kalau input data, sehingga mudah sekali terjadi ganda dengan dinas. Nanti akan saya contohkan juga di sebuah drip seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau antara madrasah dengan dinas terjadi ganda, itu kita tidak memandang apakah satu kabupaten atau beda kabupaten. Katakanlah misalnya siswa ini seharusnya aktif di madrasah, maka kewajiban daripada lembaga Dapodik SD, SMP atau SMA yaitu mengeluarkan siswanya dari Dapodik kemudian mensinkronkannya agar statusnya keluar dari Dapodik menjadi tidak aktif atau Perpal PD-nya menjadi tidak aktif. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya siswa ini sebenarnya terjadi harusnya ada di admin dinas, maka admin madrasah yang mengeluarkan dari admin kabupaten yang mengeluarkan siswa ini dari Perpal PD, dan di emisnya oleh admin lembaga dikeluarkan lewat emisnya dengan status ganda. Tetapi kalau seharusnya aktifnya di madrasah, biasanya operator lembaga SD, SMP ataupun SMA biasanya cukup mengeluarkan dari Dapodik kemudian mensinkronkannya, biasanya 2 hari juga sudah berubah menjadi tidak aktif. Nah, setelah kasusnya seperti ini, satu aktif dan satu tidak aktif, maka tugas daripada admin kabupaten adalah melakukan merger. Bisa dilakukan oleh madrasah atau bisa juga dilakukan oleh dinas pengajuan merger ini. Setelah diajukan merger dan disetujui, maka NISN tidak ganda lagi dan tidak masalah saat ditarik
menggunakan NISN pada saat dia kuliah ataupun daftar ke lembaga di atasnya. Demikianlah sedikit tutorial yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana cara mengeksekusinya bisa japri ke saya, terutama khususnya admin kabupaten, karena memang akses ini yang memakai admin kabupaten, karena pengeluaran siswa di Perpal PD tidak bisa dilakukan oleh admin lembaga. Yang bisa melakukan adalah admin kabupaten. Jadi jika ingin mengetahui kasus detailnya, lengkapnya bagaimana cara mengetahui ganda dengan mana dari lembaga, ganda dengan mana dari kabupaten, kemudian bagaimana cara mengeluarkan siswanya, dan bagaimana cara memergernya, itu ada di sebuah drip yang saya simpan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.